Halo pemirsa, apa kabar? Tahun baru Imlek akan segera tiba. Bagaimana persiapan Anda menyambut tahun baru Imlek kali ini? Kami doakan semoga semua lancar dan penuh berkah. Terima kasih Anda sudah setia menantikan Ni Hao Tiongkok setiap minggunya. Saya Andi Chiu, kami telah menyiapkan berita-berita menarik dan aktual seputar Tiongkok untuk Anda. Kita mulai dengan informasi industri otomotif Tiongkok. Dengan kualitas tinggi, desain yang inovatif, dan harga yang kompetitif, merek-merek kendaraan listrik Tiongkok seperti BYD, Voya, dan XPeng semakin memenangkan hati dan pikiran konsumen Eropa. Statistik dari Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok atau China Association of Automobile Manufacturers atau CAAM menunjukkan bahwa 9,49 juta kendaraan energi baru Tiongkok terjual pada tahun 2023, melonjak 37,9% dari tahun ke tahun. Menurut data terbarunya yang dirilis oleh CAAM, industri otomotif Tiongkok telah mencetak rekor baru dengan produksi dan penjualan yang melebihi 30 juta unit untuk pertama kalinya. Dengan ekspor mencapai 4,91 juta unit, naik 58% dari tahun sebelumnya. Tiongkok siap untuk menjadi pengekspor mobil terbesar di dunia. Data tersebut mengungkapkan bahwa Tiongkok juga mengekspor 1,2 juta kendaraan listrik tahun lalu dan pasar Eropa menyumbang 38% dari ekspor Tiongkok. Penjualan kendaraan energi baru Tiongkok diperkirakan akan meningkat tahun ini menjadi 11,5 juta. Di Norwegia, tempat kendaraan listrik mencapai 90% dari penjualan mobil baru. Merek-merek Tiongkok semakin terkenal. Asosiasi Mobil Listrik Norwegia melaporkan bahwa 15 merek kendaraan energi baru Tiongkok dijual di Norwegia dengan penjualan tahun 2023 melebihi 100.000 unit, menyumbang hampir 15% dari total penjualan. Penjualan kendaraan energi baru buatan Tiongkok di negara tersebut juga diperkirakan akan meningkat secara signifikan tahun ini. It's many factors that's important for the Nordic and European consumers. The technology, the innovation, the design of the products is on top level. Things is happening so fast from China. Chinese OEMs have a pretty advanced technology when it comes to all the sort of IT features that are now more and more important in a car. I think also for Norway, which is a pretty cold country, we also seen that the Chinese models, they perform well in winter as well. Karena harga dan kualitasnya yang kompetitif, kendaraan listrik kelas atas Tiongkok telah mendapatkan popularitas di Norwegia. Interiornya yang luas dan kinerjanya yang bertenaga sangat sesuai dengan preferensi perjalanan konsumen Nordik. It's even achieving more than I expected, especially the fast charging. When you drive here in the winter, you can just not wait too long if you have to charge twice during a trip. You have to be able to do it in 20-30 minutes, which you can do with this one. Tiongkok diperkirakan akan meluncurkan sejumlah pesawat luar angkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini. Pasalnya, Tiongkok terus memajukan program eksplorasi luar angkasanya dari tahun ke tahun. Pada bulan Januari 2024, Tiongkok telah meluncurkan roket Kuaizhou 1号甲 atau Kuaizhou 1A dan roket padat terbesar di dunia, Gravity 1, melakukan docking pesawat ruang angkasa kargo Tianzhou 7 dengan stasiun luar angkasa dan menyelesaikan uji coba pengembalian vertikal roket yang dapat digunakan kembali. Kedepannya, Tiongkok berencana untuk meluncurkan 2 pesawat luar angkasa kargo dan 2 pesawat luar angkasa berawak ke stasiun luar angkasa miliknya. 按计划，今年长2 F 要完成2次载人发射任务。那么目前呢，长2 F 遥18火箭已经在发射场状态良好，遥19火箭呢，目前完成了总装。 Selain itu, wahana bulan Chang'e 6 saat ini sedang menjadi pengujian di situs peluncuran satelit Wencheng dan mendarat di sisi jauh bulan pada paruh pertama tahun ini untuk melakukan pengumpulan sampel pertama di dunia dari area tersebut.
Konferensi Kerja Ekonomi Pusat yang diadakan pada akhir tahun lalu mengusulkan untuk membangun sejumlah industri strategis yang sedang berkembang seperti penerbangan luar angkasa komersial. Sebagai hasilnya, industri luar angkasa komersial Tiongkok diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat tahun ini. Galaxy Space, pembuat satelit komersial yang berbasis di Beijing, juga telah meningkatkan penelitian dan pengembangan satelit dengan memperkenalkan sejumlah robot perakitan untuk memangkas siklus pengembangan hingga 80% dari model manufaktur tradisional. 智能设备和数字化制造系统等多种先进手段，可以实现100到1000公斤级卫星的完整制造闭环，可以满足年产100到150颗中型卫星的研制能力。 Seiring dengan pembangunan stasiun penelitian baru Tiongkok di Antartika yang mendekati tahap akhir, stasiun ini diantisipasi untuk berfungsi sebagai pusat ilmiah mandiri yang melayani para ilmuwan Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan penelitian di wilayah barat daya benua tersebut. Konstruksi bangunan utama stasiun yang terletak di sepanjang pantai Laut Ross ini telah selesai dan 84 modul fungsionalnya telah dipasang. Laut Ross dengan lapisan es terbesar di Antartika menjadi tempat interaksi paling aktif antara Samudra Selatan dan lapisan es Antartika. Laut ini dianggap sebagai ekosistem laut yang paling sedikit mengalami perubahan di bumi. Sebuah laboratorium hidup yang mungkin dapat menceritakan sejarah kehidupan Antartika. Tempat ini juga memiliki area bebas es terbesar di Antartika, yaitu lembah kering McMurdo yang sangat penting untuk mempelajari litosfer. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Italia, Jerman, dan Korea Selatan telah mendirikan stasiun di lokasi tersebut untuk melakukan penelitian dan studi. Tiongkok juga sedang membangun stasiun penelitian seluas 5.244 meter persegi di pantai barat Laut Ross yang akan memungkinkan para peneliti Tiongkok untuk melakukan penelitian dalam radius 300 hingga 500 km. 它并不是一个简单的一个建筑。 它实际上要综合考虑它的基础设施，比如说你的道路、你的码头、你的能源、你的这个水处理，包括通信，这些呢都是作为基础设施要考虑的。另外呢，它建筑本身的功能，像办公、科研、实验、仓库存储、人员生活、人员的休闲，所有的这些交往活动都要考虑在内。实际上，作为一个小小的考察站呢，它实际上是一个缩微的科学城。 Pembangunan yang dimulai pada awal Desember 2023 itu diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Selain struktur utama, 84 modul internal akan dirakit dengan 16 modul untuk musim dingin dan 26 modul untuk akomodasi musim panas yang memungkinkan untuk menampung 80 orang di musim panas dan 30 orang di musim dingin. Untuk mempersingkat masa konstruksi di tempat dan mengurangi limbah konstruksi, semua struktur baja dan stasiun penelitian ilmiah yang baru telah disegmentasikan ke dalam beberapa modul dan dirakit sebelumnya di Tiongkok sebagai cara untuk menyempurnakan rencana desain dan menguji kinerjanya terlebih dahulu. Tiongkok telah membangun 4 stasiun penelitian Antartika dengan Changcheng dan Zhongshan sebagai stasiun sepanjang tahun, serta Taishan dan Kunlun sebagai stasiun musim panas. Pangkalan baru ini akan menjadi stasiun sepanjang tahun ketiga di wilayah tersebut. 这些模块呢，实际上是已经占到了整个建造的45%的一个装配率。这个呢，可以在国内完全完成它的模块的组装和内部的精装修。到达现场之后呢，可以快速的安装在我们的整个的结构的骨架上面然后进一步接通我们的管线就可以拎包入住了。这个速度还是非常快的。 Para insinyur Tiongkok telah mengembangkan teknologi inovatif dan melawan segala macam rintangan untuk membangun jembatan guna mencetak rekor baru dalam pembangunan proyek-proyek besar. 81 individu dan 50 tim dianugerahi penghargaan insinyur nasional atas kontribusi mereka yang luar biasa dalam bidang teknologi rekayasa di Beijing beberapa waktu lalu. Salah satu tim yang memenangkan penghargaan ini terdiri dari para insinyur yang berbasis di Provinsi Guizhou yang memiliki banyak gunung di barat daya Tiongkok. Mereka telah mendedikasikan upaya untuk membangun jembatan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi lokal. Pada tanggal 11 Januari 2024,
Jembatan besar Umengshan di Jalan Tol Nayong Qinglong dengan kecepatan dirancang 100 km per jam telah menyelesaikan penyambungan lengkungan utamanya. Pembangunan tersebut menandai pertama kalinya teknik pengangkatan yang sepenuhnya prefabrikasi digunakan di daerah pegunungan yang juga merupakan yang pertama dari jenisnya di seluruh dunia. 这种升阶峡谷，桥两边就是隧道。按原来的那种施工方法的话，我要用很大的一个重型的架桥机来架设。那么我现在用一套吊装系统，把这些所有的东西都可以完成它的安装，整个设备的这个效率就提高了。 Dalam beberapa tahun terakhir, tim tersebut telah mengembangkan 7 teknologi mutakhir dan membangun 12 jembatan yang mengesankan meskipun kondisi geografis yang sulit, lingkungan ekologi yang rapuh, dan tantangan lainnya. 就安新公路北环江桥，我们进去的时候也是没有路的，所有的材料进去的时候都是用肩挑马头运进去的。从我们驻地到桥位大概有10多公里，需要4个小时。早晨一早出来到工地上，去测量了2-3个小时，马上要返回。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Selain saling memberi ucapan saat Hari Raya tiba, orang Tionghoa juga punya tradisi Pai Zhao Nian, yaitu memberikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek sebelum harinya tiba. Dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin为大家拜个早年，祝大家在来临的龙年里龙马精神，神采飞扬。Semoga di tahun naga yang akan datang, kita semua memiliki tubuh yang sehat dan kuat seperti naga dan macan, dan memiliki semangat tinggi yang luar biasa. Saya Andi Chiu, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.